perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, katakan Bapa besar. Bapa besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan Bapa besar. Amin. Haleluya. Bapa besar, Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Bapa besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan Bapa besar. Amin. Haleluya. 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 Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, Bapa besar Tuhan. Haleluya. 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 Mari Tuhan, Engkau sudah melawati kami Tuhan. Mari Tuhan, bekerjalah luar biasa bagi kami ya Yesus. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu bersama umat-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan yang di rumah-rumah Tuhan, mari Engkau lawati untuk kami boleh bersama-sama lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani, seluruh sidang jemaat-Mu.
kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan memuji nama Tuhan lebih lagi. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kedatangan kita mau lebih rindu lagi. Karena Allah yang kita puji dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Karena di dalam Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Boleh nyanyi dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Dia gunung batu dan hanya padamu hatiku percaya. Kalau menara dan kota berindu, katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sejauh tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya aku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur atas cinta-Mu padaku. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sejauh tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Haleluya. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara masih bersemangat memuji Tuhan? Saya jemput bangkit berdiri karena Dialah Allah dan Rajaku. Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan.
hanya rindu untuk terus memuji nama Tuhan. Tapi kebenaran firman Allah juga kita rindukan sore hari ini. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, Kau telah melihat setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Bahkan kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Karena Engkau yang memberkati seluruh kehidupan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah memberikan pujian penyembahan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan sore hari ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, kami boleh terima pada sore hari ini Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga pada melalui ibadah ini Tuhan, ada sesuatu yang boleh Tuhan taruh dalam setiap hati kami. Dan biarlah itu boleh mengubah seluruh kehidupan kami.
Terpuji termulialah namamu. Sore hari ini Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dengan urapan yang berasal daripadamu Tuhan. Biarlah melalui penyampaian ini Tuhan kami boleh semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji termulialah namamu. Kami siap mendengar dan melakukan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bersyukur pada kesempatan sore hari ini saya berterima kasih pada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang mempercayakan saya lewat Bapak Gembala dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Puji nama Tuhan. Ya, tidak berlama-lama kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang sore ini, ya saya sedikit bahas dulu kebenaran firman Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi pagi secara sedikit lebih cepat ya, supaya kita memahami dulu kasih Kristus seperti apa dan bagaimana cara kita memahami kasih Kristus. Kalau mau lebih lengkapnya nanti lebih detailnya lagi bisa lihat dicek di YouTube Gereja Philadelphia Ambulu yang tadi pagi ya. Puji nama Tuhan. Memahami kasih Kristus saya ambil tadi pagi di Efesus 3 ayat 18 sampai yang ke-19. Efesus 3 supaya secara cepat saya bacakan. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji nama Tuhan. Tadi pagi saya sudah sedikit jelaskan ini adalah doa Paulus untuk jemaat di Efesus dan semua orang-orang percaya untuk memahami kasih Kristus tersebut. Dalam memahami kasih Kristus, bagaimana sih caranya supaya kita dapat memahami dengan benar ya, sesuai kebenaran firman Tuhan khususnya di Efesus ini. Bagaimana memahami kasih Kristus? Yang pertama, langsung next slide, diperlukan doa. Tadi pagi saya jelaskan sangat panjang sekali, tapi saya di sini cuma ambil sedikit intinya ya. Diperlukan doa di sini maksudnya apa? Yaitu pergumulan rohani, pergumulan spiritual kita dengan Tuhan. Jadi bukan ketika sekonyong-konyong ketika kita percaya Yesus, jadi orang Kristen, wah kita langsung memahami kasih Kristus. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi diperlukan doa, pergumulan. Ya, next slide. Yang kedua, memahami terus-menerus. Jadi pergumulan bicara tentang kita memahami kasih Kristus gak sebatas selesai saat kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi terus-menerus Saudara. Artinya apa? Kalau bahasa kerennya sekarang level up. Ya, sekarang misalnya kita sudah mengerti satu hal, pasti akan belajar lagi. Sama seperti itu. Ketika kita memahami kasih Kristus, kalau dibilang di ayat yang ke-18, dan dapat mengenal kasih itu, ayat 19 Bapak Saudara, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Artinya apa? Wah, di atas pengetahuan kita. Sampai mati pun kita gak bisa secara sempurna mengerti kasih Kristus. Jadi iman kita ya, memahami kasih Kristus itu progresif, terus naik. Sama seperti ketika kita masih kecil, kita terus belajar. Sudah dewasa pun terus belajar. Belajar punya anak. Nanti sebelum punya anak ya, belajar dari kecil, belajar jalan, belajar terus ya sampai punya anak, belajar punya anak, nanti sudah punya cucu, belajar punya cucu. Sudah persiapan hari tua, persiapkan diri, kesehatan dan lain sebagainya, terus belajar. Sama seperti itu, secara spiritual kita belajar memahami kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Wah, kasihnya yang sungguh luar biasa ya. Dan yang ketiga, kita memahami kasih Kristus dengan bersifat komunal.
Ini juga sangat penting saudara, bagaimana kita bisa memahami kasih Kristus lebih dalam lagi, semakin hari semakin naik. Ketika kita belajar mengenal kasih Kristus secara pribadi, tetapi dengan situasi yang bersamaan, komunal. Di dalam keluarga kita bisa belajar di dalam masyarakat, pekerjaan kita, atau sekolah yang masih sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Terus progresif dan memahami dengan bersifat komunal, kita bisa belajar dari orang lain, gimana orang lain bersaksi akan kebaikan Tuhan. Bahkan kita juga merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita juga bersaksi buat orang lain. Tidak sampai di itu ya, kita bisa belajar khususnya dari anak-anak. Seperti Bapa mengasihi anaknya. Wah, anak kadangkala tidak membanggakan, tapi kalau jadi ayah pasti bangga punya anak dengan anaknya. Ya, saya belum punya anak ya Bapak Saudara. Saya banyak belajar dari Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak di sini pastinya. Dan anak-anak belajar dari orang tua. Lihat bagaimana orang tua itu bisa mengasihi kita apa adanya. Tadi pagi saya sedikit bersaksi bagaimana kehidupan saya waktu SMA ya. Saya juara terakhir Bapak Saudara. Wah, nggak percaya bisa berdiri di tempat ini ya. Saya Zoom sama teman-teman angkatan kelas 2 SMA dulu, ngobrol. Yos, gak nyangka kamu jadi pendeta. Dulu tidur di kelas. Memalukan saudara. Tapi begitu bangganya papa saya ngambil rapot saya. Saya saja gak berani ngambil rapot sendiri kelas 2 itu. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya naik kelas saudara. Bahkan juara terakhir naik kelas kan aneh. Ada juara yang di atasnya saya gak naik kelas. Dan lucu sekali saudara. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Dan ayah saya masih bisa berdiri membanggakan saya. Itu saya belajar kasih Bapa itu seperti itu saudara. Bagaimana Allah mengasihi manusia, gak pandang kita berdosa. Jadi kalau di Roma dikatakan Dia menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa, tapi Dia tidak membiarkan kita dalam keadaan berdosa. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Saudara ya, memahami kasih Kristus. Kita terus berjalan secara progresif ya. Jadi kita belajar apakah yang harus kita respon terhadap kasih Allah, apa yang kita harus berikan kepada Allah dan sesama. Ya, sudahkah keluarga kita menjadi cerminan sempurna dari kasih itu? Pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya. Karena kita terus berjalan naik. Puji nama Tuhan, kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan sore hari ini, yang saya beri judul Dikuasai oleh kasih Kristus. Nanti kita bahas sedikit tentang memahami kasih Kristus. Ya, sekarang kita belajar dikuasai kasih Kristus. Kita tentunya belajar dari seorang Rasul Paulus, ya, ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama Bapak Saudara. Tadi saya bicara agak sedikit cepat karena mengulang yang tadi pagi supaya kita sedikit paling gak paham tentang hal ini. Kita buka bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 14 sampai yang ke-15. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Setelah hitungan ketiga, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji nama Tuhan ya. Perikop pada ayat ini yaitu jangan pelayanan untuk pendamaian. Pelayanan untuk pendamaian. Kalau kita belajar dari Paulus ya, next slide. Belajar dari Paulus, apa rahasia pelayanan? Kembali, luar biasa seorang Paulus. Kita lihat ya, kalau seorang Paulus itu, wah heran gitu ya, luar biasa. Bisa dia menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan, itu sampai ke Roma. Ya, dia berdialog dan lain sebagainya. Dia pintar luar biasa. Ya, dan dia juga seorang ahli lulusan Farisi. Jadi jangan kira ya, oh ahli Farisi pasti jahat. Paulus seorang ahli Farisi dahulunya.
Tapi ketika diubahkan Tuhan luar biasa. Jadi penasaran ya, apakah kehebatan Paulus dalam pelayanan ini didorong oleh kepribadian Paulus? Ya mungkin kepribadian Paulus yang berani, tangguh. Atau apakah keberhasilan kuncinya ditentukan oleh kehebatan intelektualnya? Karena Paulus sungguh sangat pintar. Atau keberhasilannya faktor lain yang memampukan Paulus? Nah, kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan jawabannya sudah jelas tadi, temanya kita baca bersama-sama ya. Next slide. Dikuasai kasih Kristus. Paulus bilang bukan karena dia hebat, bukan karena dia mampu, makanya dia pelayanan sebegitu luar biasa, tapi karena dikuasai kasih Kristus. Ayat 14 bagian A. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 14 bagian A ya. Jadi sebab kasih Kristus menguasai kami. Paulus bicara tentang penguasaan kasih Kristus itu dalam kehidupan Paulus. Makanya dia bisa melayani begitu hebat. Berat sekali saudara kalau dibandingkan hari-hari ini ya. Kita sudah banyak dengar ya sejarah Paulus disiksa, bahkan dia ya gitu, meninggalkan pekerjaannya. Dia orang sangat kaya saudara, dan itu susah meninggalkan pekerjaannya. Dia cuma berjualan tenda untuk mengajar orang Korintus supaya bisa berbagi kepada sesama, mengajarkan orang Korintus untuk merelakan yang dia punya. Makanya dia berjualan tenda, gak menerima persembahan dari jemaat, padahal itu haknya dia. Luar biasa kalau kita lihat Paulus. Apa yang mendasari? Ternyata dalam tanda petik cuma dikuasai kasih Kristus. Wah. Apa sih kasih Kristus yang menguasai dia? Dikuasai ini maksudnya gimana ya? Kalau dalam bahasa Yunani, frase kasih Kristus itu he agape to Christo, ya, bisa berarti kasih yang ditunjukkan oleh Kristus untuk Paulus. Jadi kenapa dia bisa diikat, dikuasai kasih Kristus? Kalau dalam bahasa asli juga ini bicara tentang memegang dengan kuat atau menekan. Menguasai itu seperti itu ya, memegang dengan kuat dan menekan. Jadi kasih Kristus itu nggak cuma sekedar ada, kita tahu, kita mengerti, tapi menguasai setiap aspek hidupnya. Jadi semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nanti di poin selanjutnya dijelaskan. Ya. Sekarang kita belajar, setelah kita tahu ya, kuncinya yaitu dikuasai kasih Kristus. Bagaimana kita mengalami kasih Kristus? Bagaimana kita alami kasih Kristus sekarang? Kuncinya udah jelas ya, dikuasai kasih Kristus. Sekarang bagaimana kita alami? Kalau khotbah tadi pagi bicara tentang kasih Kristus itu melampaui segala akal. Ya, bagaimana caranya menerimanya? Karena nggak bisa dibaca, saudara. Baca tok nggak bisa kita alami. Bagaimana kita mengalami kasih Kristus? Yang pertama jelas ya, nggak usah di next slide dulu sebelum masuk poin. Ayat 14 bagian B. Karena kami telah mengerti. Sebelum mengalami kasih Kristus, kita harus mengerti dulu apa itu kasih Kristus. Makanya saya jelaskan agak cepat tadi, memahami kasih Kristus. Kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang sudah Yesus kasih kepada kita. Luar biasa, saudara. Beberapa hari yang lalu saya belajar tentang apologetika ya, tentang Kristen dan ateis dan lain sebagainya. Dibilang kalau nggak ada kasih Kristus, nggak tahu dunia ini jadi apa. Karena kita lihat sebenarnya semua badan amal ya, badan-badan yang besar-besar tentang sosial dan amal itu penemunya, pembuatnya itu pertama itu orang Kristen. Karena apa? Mereka belajar dari Yesus teladannya. Mereka sudah melihat Yesus mengasihi tanpa syarat. Makanya mereka bisa melakukan hal-hal tersebut. PMI,
yang buat orang Kristen, saudara. Donor darah, kalau nggak ada donor darah habis sudah. Nggak tahu mau jadi apa. Kita butuh darah, minta orang, wah enggak, kan bisa jadi. Tapi gimana kasih Kristus itu juga berdampak buat dunia ini. Banyak lagi saudara, saya agak lupa ya apa saja. Yang saya ingat ya PMI itu. Terus banyak orang-orang penginjil-penginjil yang dari luar negeri datang ke Indonesia, ke pedalaman-pedalaman. Buat apa mereka ke pedalaman? Lebih enak di rumah, ya kan? Kerja, punya uang, dapat usaha makan. Tapi karena kasih Kristus itu yang menguasai hidup mereka, mereka rela datang ke pedalaman, mengajarkan orang-orang baca tulis, mengajarkan mereka cara makan, mengajarkan mereka kasih. Salah satu dosen saya ada yang tinggal di Papua, bukan tinggal ya, membuat sekolahan di Papua juga, ya karena kasih Kristus. Mereka bercerita ya, kalau yang di pedalaman, bukan Papua yang agak di luar, di pedalaman, begitu besar kerasnya orang-orang, anak-anak kecil itu pukul itu udah biasa, saudara. Mengajarkan kasih, karena apa? Sudah mengerti terlebih dahulu apa sih kasih itu. Setelah mengerti baru merasakan. Ya, kalau kita cuma mengerti saja, orang Yahudi tahu Yesus mati di kayu salib. Bahkan ada yang tahu mereka bangkit, tapi nggak mau percaya, saudara. Karena apa? Nggak menyentuh hati. Jadi ketika masuk pikiran mengerti, turun ke hati, bukan dari mata turun ke hati, tapi dari pikiran turun ke hati, mengerti, terus merasakan, baru mengalami kasih Kristus. Bentuknya apa saja ya? Ini kita lihat dalam poin-poin selanjutnya. Kasih Kristus, ada dua kesimpulan yang ditarik oleh Paulus sehubungan dengan kasih Kristus yang ditunjukkannya melalui kematian di atas kayu salib. Yang pertama, keikutsertaan. Ayat 14 bagian B. Ya. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Maksudnya apa? Bingung, saudara. Karena ya saya juga pertama baca apa maksudnya. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Maksudnya penebusan Yesus di kayu salib, mati gantikan kita, itu gak semata-mata dia sendiri. Tapi kita yang ditebus ikut mati bersama-sama dengan dia. Ini susah mengertinya. Makanya kalau kita cari ilustrasi, contoh-contoh untuk mempermudah kita mengerti, sedikit yang mendekati. Tapi saya boleh menjelaskan sedikit yang mungkin sedikit mendekati ya. Ada seorang bapak, anak ya, karena dia nakal setengah mati, dia harus dihukum. Tapi ayahnya yang mengasihi dia menggantikan dia, tapi nggak menggantikan anaknya pergi terus bapaknya aja yang dicambuk, nggak. Jadi ayah itu merangkul anaknya. Ketika dicambuk, anaknya masih di sini, saudara. Merangkul dan dicambuk. Bagaimana perasaan anak ini? Dia ketakutan setengah mati, pasti dicambuk. Tapi dia juga merasakan kehangatan dari pelukan bapaknya, merasakan kasih bapaknya. Seperti itu kasih Yesus. Kita dalam kematiannya juga hidup. Kalau di ayat 6:17, makanya dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena apa? Kita sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Mati dosa-dosa kita. Kalau tadi pagi saya sedikit jelaskan tentang orang kudus. Kita ini orang-orang kudus bukan berarti kita melakukan kekudusan makanya kita jadi kudus. Kita orang-orang kudus karena status kita dibenarkan. Kita dikuduskan oleh siapa? Penebusan Yesus. Status kita yang dulu orang gak kudus, kafir, jadi kudus. Karena apa? Dikuduskan.
Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih Kristus itu. Puji nama Tuhan, konsep ini begitu luar biasa saudara. Ketika saya merenungkan, baca firman Tuhan ini dan memikirkan ilustrasi ini, ya gak terasa saya coba bayangkan. Berlinang air mata saudara. Begitu besar kasih Allah yang seharusnya kita ini gak pantas diselamatkan saudara. Diselamatkan saja itu gak pantas saudara. Tapi karena begitu besar kasih Allah dan kita, Dia mau menyelamatkan kita. Sekarang bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Yang kalau kita mengasihi keluarga, mengasihi orang yang disayang itu biasa. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita berat saudara. Susah setengah mati. Tapi itulah kita belajar berproses. Hari ke hari Tuhan, pergumulan selalu ada. Kita belajar keikutsertaan dalam kematiannya di kayu salib, mengajarkan kita untuk sama seperti Dia, mengasihi orang lain. Ya, yang kedua, selain kita keikutsertaan dalam kematiannya di kayu salib, Dia juga mengubahkan tujuan hidup. Poin yang kedua, tujuan. Ayat yang ke-15 saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Setelah Dia kasih Kristus itu, keikutsertaan kita dalam kematiannya, kita diubahkan tujuan hidup kita. Yang dulunya itu berorientasi atau berpusat pada diri kita, ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, jadi dulunya sebelum kita dikuasai kasih Kristus, kita hidup itu untuk diri kita sendiri. Ya. Egois menguasai kita. Kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, menguntungkan kita. Kita berbuat baik untuk dapat berkat. Kita berbuat baik mengasihi orang supaya nama baik. Kita berbuat baik karena banyak hal saudara, untuk diri kita. Tapi di sini ketika kita dikuasai kasih Kristus, tujuan hidup kita bukan kembali kepada kita. Kita diajar untuk mengasihi dengan tulus, ikhlas, susah saudara. Tapi karena itu kita belajar. Karena itu kita perlu doa untuk Roh Kudus yang memampukan kita. Sebelum mengalami kematian dan kebangkitan Yesus, semua orang hidup untuk dirinya sendiri. Apapun yang kita lakukan hanya demi diri sendiri, kenyamanan, kesenangan sendiri, kemakmuran. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tujuannya sebenarnya tetap untuk diri sendiri. Tadi saya jelaskan. Atau pahala dari Allah. Allah kita, ya sama, tujuannya untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita belajar kasih Kristus menguasai hidup kita, di dalam Kristus semua kebaikan kita dimurnikan. Murni. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan murni. Karena apa? Kita melihat yang sudah melakukan terlebih dahulu kebaikan itu kepada kita. Dia datang tanpa imbalan. Dia datang mengasihi manusia tanpa imbalan, bahkan rugi setengah mati. Allah jadi manusia, Bapak Saudara. Kalau kita pikir ulang-ulang lagi, Allah jadi manusia, Allah jadi manusia, Allah jadi manusia. Bisa. Bahkan orang banyak menganggap kita bodoh, menganggap kita jadi batu sandungan. Karena apa? Yaitu Allah jadi manusia. Tapi itu kasih Allah melampaui segala pengetahuan, melampaui segala akal pikiran kita.
Puji nama Tuhan, motivasi kita diubahkan. Kasih bukan sarana untuk mendapatkan sesuatu, tapi kekuatan untuk memberikan segala sesuatu. Saya undang pemain musik. Firman Tuhan hari ini enggak panjang-panjang, saudara. Enggak panjang, tapi baiklah kita belajar memahami dan mengerjakan. Bukan berarti saya berdiri di tempat ini saya sudah bisa full, enggak. Saya juga masih terus belajar. Bahkan saya juga masih bisa belajar dari Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama merenungkan kasih-Nya. Kita berusaha memahami kasih Kristus. Kita berusaha minta Tuhan untuk menguasai hidup kita. Puji nama Tuhan. Lagu yang tadi pagi, sebentar. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia berdiri, kita merenungkan sambil menyanyi lagu ini. Belum pernah ada kasih di dunia. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku. Apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Haleluya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Haleluya. Sanggup mengubahkan hidupku.
kasih seperti ini. Sanggup memulihkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, aku kagumi, haleluya. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang adalah sumber segala sesuatu. Terpujilah Allah anak Yesus Tuhan kita yang datang ke dunia, lahir dari Allah menjadi manusia, mati kalahkan dosa, tebus dosa kita, bangkit kalahkan maut, dan naik ke surga sediakan tempat buat kami orang-orang percaya. Terpujilah Allah Roh Kudus, Allah penolong kami, penghibur kami, penuntun kami dalam segala kebenaran. Terpujilah ketiganya yang esa, yang maha kuasa, maha hadir, tak pernah berubah, dan karyanya kami puji sekarang sampai selama-lamanya. Mengucap syukur Bapa pada kesempatan sore hari ini, kami boleh lagi kembali belajar kasih-Mu, supaya menguasai hidup kami. Roh Kudus datang ke hati kami setiap pribadi, untuk kami merasakan, mengalami, mengerti akan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup seturut tujuan-Mu dalam hidup kami. Bukan tentang egois kami, bukan tentang keinginan kami, kedagingan kami semata Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami diubahkan oleh pembaharuan budi kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Allah Bapa yang luar biasa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, kita dengarkan pengumuman. Tuhan, pengumuman ibadah kita berjalan sebagaimana biasa. Untuk itu saudara bisa mengikuti tentunya dengan aturan protokol kesehatan ya, yang ada pakai masker, jaga jarak, pakai sanitizer. Jaga jarak, saya berbicara tentang persembahan. Kembali saya ingatkan, nanti persembahan kelompok ini, kelompok timur maju, kembali ke tempat duduk, kelompok tengah maju, bergantian ya, supaya tidak bertabrakan. Baru kelompok barat, kemudian kantong dijalankan, kita doa sebentar, baru kita boleh pulang. Ya. Kemudian ibadah kita pada hari Kamis tengah minggu jam 6 sore di tempat ini, saudara bisa ikuti secara langsung di tempat ini ataupun secara streaming. Kemudian Jumat juga ada doa dan ibadah jam 6 secara streaming di tempat ini,
dan saudara juga bisa ikuti. Kemudian jam 8:30 ada doa malam di atas. Kemudian Sabtu kaum muda remaja ada ibadah di tempat ini jam 6 sore juga streaming. Saya lihat banyak kaum muda yang sudah bisa hadir karena tempatnya memungkinkan, bisa jaga jarak tempat ini. Kemudian Minggu kembali kita pada ibadah raya pertama jam 6 pagi, sekolah Minggu jam 8 dan juga ibadah sore jam 4 sebagaimana kita tadi. Kemudian ada pertanyaan dari jemaat, ibadah kita singkat, cuma 1 jam, tetapi bagaimana saya harus bersaksi Bu, saya rindu bersaksi. Nah, kesempatan bersaksi saudara kita alihkan, saudara bisa WA ke saya tulis di warta jemaat atau saya bagikan, saya ketik dulu sebagus mungkin, baru kita bagikan ke jemaat. Jadi kepuasan saudara bersaksi terlaksana ya, bisa dilaksanakan. Itu saja Pemain, saya serahkan kepada Bapak Pemain. Kirim lewat WA. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita terapkan kasih Kristus dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Yang belum dibaptis, kalau saudara sudah lahir baru, dipersatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Jadi tanda iman saudara lewat baptisan air itu Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk saudara Yosua yang sudah melayani kita pada sore hari. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau kugagumi. Kau kugagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duana. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duana. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Sore hari ini kami sudah mendengar firman Allah. Betapa besar kasih-Mu yang sudah berlaku dalam hidup kami Tuhan. Enggak ada yang bisa kami balaskan untuk segala kebaikan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus membimbing kami untuk lebih mengerti, terus belajar dan melakukan firman-Mu. Kasih Allah yang tidak terbatas itu, Tuhan tolong supaya kami dapat terapkan dalam hidup kami. Baik kepada keluarga, kepada orang-orang yang belum percaya pun, supaya kami pun melayani mereka. Lebih dari itu, biar kami lebih mengasihi Tuhan, mengasihi Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Biar seluruh hidup kami mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik yang memimpin puji-pujian, main musik, juga yang sudah memberitakan firman Allah. Semua yang hadir pada sore hari ini, juga yang di rumah-rumah, biarlah berkat Allah tercurah ke atas kami semua. Kasih ilahi membuat kami juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih lagi dari hari-hari yang sudah. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Persembahan umat-umat-Mu milik Tuhan yang dikembalikan, juga Tuhan balaskan berlipat-lipat kali ganda. Demikian juga Tuhan, kalau sebentar jemaat yang sudah hadir akan pulang ke tempat masing-masing, entar tibakan dengan selamat sejahtera. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita semua. Kita terima berkat-berkat ini. Saudara pulang dengan membawa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore.